3. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanmu. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru.
Kita tabiskan ibadah kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terimalah salam dari Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat Tuhan calon pengantin disilakan duduk kembali. Kidung Jemaat 64 ayat 1 hingga 3. Bila kulihat bintang gemerlapan dan seterusnya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku di udara, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Allahku. Ya Tuhan, apabila ku renungkan, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilmu, apabila nanti Kristus memanggilmu, sukacita ku akan besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Kau Tuhanku akan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Dalam ibadah pemberkatan nikah untuk 3 pasangan anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran untuk kita saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 11. Kita baca ayat 7 dan berakhir pada ayatnya yang ke-12. Ibrani pasal 11, kita baca ayat 7 dan berakhir pada ayatnya yang ke-12. Kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 11. Kita baca ayat 7 dan berakhir pada ayat yang ke-12. Kalau kita semua sudah mendapatkan bacaan firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 7 hingga ayat 12, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami mengangkat hati memulangkan syukur dan terima kasih untuk kasih dan setia-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami bersama. Kami bersyukur membilang banyak terima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena hari ini kami boleh melakukan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan di dalam program sidang jemaat untuk melakukan nikah massal kepada anak-anak Tuhan yang ada di dalam jemaat ini,
yang rindu hidup keluarganya diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Atas seizin Tuhan, keenam anak Tuhan ini telah menyiapkan diri bersama orang tua dan keluarga. Orang tua boleh menghantar anak-anak ini datang ke dalam bait Allah dalam kesiapan untuk memasuki pernikahan. Anak-anak ini telah menerima pembaptisan. Anak-anak ini telah menerima dan mengungkapkan pengakuan imannya di dalam sidih jemaat. Kami berterima kasih karena tahapan demi tahapan mampu diselesaikan ketika mereka diizinkan untuk ada dalam proses belajar katekisasi 6 bulan berjalan kurang lebih, dan hari ini mereka boleh ada sebagai pasangan yang siap untuk menyatakan kehidupan keluarganya untuk dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa semua ini berjalan atas seizin Tuhan. Karenanya ketika kami mampu menghantar anak-anak kami datang untuk disatukan oleh Tuhan, ada rasa syukur dan terima kasih kami yang kami pulangkan kepada Tuhan dari lubuk hati kami, pengantin, calon pengantin, tetapi juga kami sebagai orang tua. Karena tanggung jawab kami untuk membawa anak-anak kami diberkati oleh Tuhan dapat berlangsung di hari ini, di sore ini. Dalam pemberkatan pernikahan anak-anak kami, tidak ada hal lain yang tepat yang mampu kami berikan kepada mereka selain kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu kudus dan suci. Firman-Mu akan menjadi terang yang akan menerangi bahtera hidup keluarga rumah tangga baru yang akan mulai dijalani di hari ini secara khusus di dalam kekudusan Allah. Karenanya kami berdoa dan meminta, sebelum kebenaran-Mu disabdakan, hadirkan Roh Kudus-Mu ya Allah, menguasai batin kami semua yang mengambil bagian dalam pernikahan ini, menguasai batin dan pikiran keenam anak Tuhan yang disatukan dalam 3 keluarga, dalam pasangan yang akan diberkati pada kesempatan sore hari ini. Tetapi terlebih Roh Kudus dari Allah mengurapi hamba-Mu ini, supaya apapun yang disampaikan, biarlah itu menjadi berkat, menjadi pegangan, menjadi terang, yang akan dipegang untuk menerangi biduk rumah tangga ketiga pasangan di hadapan Tuhan di hari ini. Mari Tuhan berbicara kepada kami, sampaikan maksud firman-Mu, dan biarlah berkat-Mu menjadi milik kami para pasangan yang hendak diberkati saat ini. Amin. Kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7 dan berakhir pada ayat 12. Saksi-saksi iman. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita, yang dikatakan berbahagia kita semua yang bersedia mendengar firman Tuhan, mengimaninya dan melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian bagi Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Diberi kesempatan kepada anak-anak Tuhan Halger untuk menyampaikan kidung kesaksian. Adik-adik Halger kalau sudah ada disilakan.
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang Yesus Kristus kasih, Shalom. Dari Ibrani pasal 11 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Tema khutbah dalam ibadah pernikahan sore ini
terambil dari ayat 8 sampai pada ayat 12. Dan saya beri judul perenungan untuk kita dengan tema berjalan dengan iman. Tema kita berjalan dengan iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keenam anak Tuhan, 3 pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Nikah sore hari ini merupakan salah satu program dari jemaat urusan UP2J untuk dilakukannya pernikahan secara bersama-sama. Ketika program kerja ini diumumkan, ada anak-anak Tuhan yang menanggapi rencana ini, karenanya anak-anak kita boleh ada dalam kelas katekisasi keluarga untuk menyiapkan diri mereka untuk ada pada jenjang hari ini. Yang dibaptis telah dibaptis, yang belum sidi telah disidikan, dan hari ini mereka boleh dihantar datang ke dalam rumah Tuhan untuk menerima berkat Tuhan lewat pernikahan kudus. Adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua ketika boleh menghantar, boleh mendoakan, dan boleh menyaksikan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Setiap orang tua punya kerinduan di dalam doa dan usaha bahwa anak-anak yang Tuhan Allah berikan dalam hidup kita masing-masing diberkati kehidupannya dalam pertumbuhan dan perkembangan, diberkati kehidupannya dalam pendidikan, dan diberkati kehidupannya lewat masa depan seperti saat ini. Ada banyak orang tua yang boleh mampu memberikan banyak kebahagiaan jasmani kepada anak-anaknya, tetapi banyak orang tua yang gagal membawa anaknya untuk datang untuk diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan kudus. Karena bagi orang tua, kalau sudah keadaan seperti itu sudah. Jangan terlalu merepotkan orang tua. Kalau bisa nikah di kampung, maka nikah di kampung. Kalau bisa nikah di mana-mana tempat, pergi nikah di sana. Orang tua selalu berpikir untuk hal-hal seperti itu. Oleh karena bagi orang tua adalah penghormatan jasmani bagi orang tua, disegani, dihormati oleh keluarga, saudara-saudara yang lain. Orang tua kurang berpikir, orang tua kurang takut kepada tanggung jawab rohani di hadapan Allah. Orang tua mencari segala sesuatu yang baik untuk anaknya, tetapi tidak mau untuk mendapatkan hal dan penilaian yang berkurang dari penghormatan dirinya. Sedikit sekali orang tua yang merasa dan bertanggung jawab, kalau anak saya belum ada dalam pernikahan kudus, maka hidup saya tidak tenang, mati saya pun tidak tenang. Karena tanggung jawab saya sebagai orang tua dan Tuhan Allah bagi anak-anak saya adalah mendoakan mereka dari rumah tinggal mereka dan membawa mereka untuk didoakan di dalam bait Allah, supaya rumah tangga mereka diberkati. Itu harus menjadi pikir, itu harus menjadi sesuatu yang tetap bergema dalam batin setiap orang tua, supaya akan menjadi tanggung jawab kita orang tua yang anaknya belum ada pada jenjang ini, untuk selalu berpikir bahwa Tuhan itu yang utama dan perkara-perkara jasmani itu adalah kedua dan ketiga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika orang tua merindukan supaya semua anaknya mengalami kebahagiaan, maka orang tua akan berjuang seperti yang saya sampaikan awal, pendidikannya tamat, hal-hal jasmani yang dirindukan orang tua, punya pekerjaan, kalau boleh itu menjadi milik dari anak-anak saya. Supaya di kemudian hari ketika mereka akan berkeluarga, tidak ada lagi tanggung jawab berlipat ganda, ketika anak-anak mantu dan cucu menjadi tanggung jawab dari orang tua. Kalau sudah menikah, maka biarlah mereka berdikari untuk hidup sendiri. Masing-masing bertanggung jawab untuk diri sendiri, masing-masing bertanggung jawab untuk keluarga sendiri, dan orang tua hanyalah bagian yang melengkapi kekurangan-kekurangan anak-anak, tetapi bukan menjadi tanggung jawab utama dari orang tua. Karenanya saya menyebutkan adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua ketika mengantar anaknya datang untuk diberkati di dalam bait Allah.
Atas kesadaran dari apa yang saya sebutkan tadi, maka orang tua kita bersama disadarkan bahwa saya boleh memiliki anak-anak saya, mendidik, membesarkan, memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kepada mereka. Tetapi dalam memilih pendamping atau tulang rusuk untuk anak-anak saya, bukanlah menjadi hak saya sebagai orang tua. Saya boleh memutuskan, saya boleh menyiapkan sebagai orang tua kelak, kalau anak saya dia akan menikah dengan perempuan seperti ini, dari suku ini, dari keluarga ini, punya pekerjaan seperti ini dan seterusnya. Kalau saya punya anak laki-laki, kalau saya punya anak perempuan, maka dia harus punya suami seperti ini. Dia harus kerja, dia harus punya penghasilan tetap, dia harus tidak kekanak-kanakan, dia harus seorang yang bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan dia juga bisa bertanggung jawab untuk hidup anak saya. Ketika kerinduan ini ada dan kita diperhadapkan pada keadaan di mana apa yang diinginkan orang tua agar anaknya disanding dengan pilihan seperti yang ada dalam pikiran kita. Ketika harapan itu tidak sama, maka ada kecewa dan sakit hati bagi orang tua. Karena kekhawatiran tentang anak makan apa, kekhawatiran tentang keluarganya akan berjalan seperti apa, bisakah tidak, itu ada dalam pikiran setiap orang tua. Maka pada bagian-bagian yang ditimbang dan dipikir oleh setiap orang tua, kita disadarkan pada satu hal, bahwa yang berhak untuk memilih dan menentukan pasangan tulang rusuk anak-anak kita adalah Allah di dalam Yesus. Kita menjaga, mendidik dan membesarkan, tetapi pilihan tulang rusuk itu sesuatu yang dipilih dan ditentukan oleh Allah sejak anak-anak kita ada dalam kandungan ibu. Karenanya ketika kita ada pada keadaan dan kenyataan seperti ini, inilah pilihan Tuhan untuk setiap anak-anak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tema renungan dalam ibadah pemberkatan nikah ini berjalan dengan iman. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Orang berkata dalam hidup ini iman saja tidak cukup. Iman itu harus dibarengi dengan kerja keras. Kalau seseorang bekerja keras saja tidak cukup. Dia bekerja keras, dia harus punya iman bahwa apa yang dikerjakannya itu berhasil. Kalau seseorang hanya punya iman dan dia tidak dibarengi dengan kerja keras, maka makanan itu tidak akan jatuh dari langit kepadanya. Maka seseorang diingat, dinasihati oleh setiap orang tua, Bapak Ibu Saudara, bahkan kami pelayan rohani, bahwa kalau seseorang punya iman kepada Kristus, maka iman itu akan mendorong orang itu untuk bekerja dan berusaha. Karena apa yang dia kerjakan di dalam iman, apa yang dia usahakan di dalam iman akan membuahkan hasil bagi dirinya. Dalam iman seseorang kepada Allah, kita diminta untuk belajar taat kepada Allah. Karena ketika seseorang belajar punya iman kepada Allah, dia harus mengikut sertakan dirinya untuk mentaati apa yang dia imani. Kalau saya beriman kepada Tuhan, maka saya dituntut untuk taat pada apa yang saya imani. Saya beriman bahwa Yesus itu segala-galanya. Saya beriman bahwa Yesus itu sanggup memberikan segala sesuatu untuk saya. Maka dalam iman saya kepada Kristus, saya harus membawa kehidupan saya untuk belajar taat, melakukan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Kristus untuk diri saya. Supaya dalam ketaatan saya untuk mengimani Dia yang berfirman kepada saya, akan membawa saya untuk menikmati kekayaan-kekayaan surgawi yang disabdakan oleh firman, yang disampaikan oleh setiap pemberita firman untuk saya. Sebagus ataupun sesederhana atau seburuk apapun pemberitaan firman itu di telinga Bapak Ibu, tetapi kalau tidak ada iman dalam diri orang yang mendengarnya, maka sia-sialah pemberitaan firman itu di telinga Bapak Ibu. Karena iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu akan mati. Tetapi kalau apa yang didengar dan diimani dan dalam ketaatan belajar melakukannya, maka buah dari iman itu akan diperoleh oleh orang yang mendengar firman, mengimaninya dan melakukannya. Maka janji dari firman itu ya dan amin di telinga orang yang mendengar, di batin orang yang mengimaninya. Dalam ibadah pemberkatan nikah anak-anak kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang judul bacaan saksi iman, tetapi judul temanya berjalan dengan iman. Abraham adalah seseorang yang punya beban dan pergumulan dalam hidupnya. Abraham adalah seseorang yang dilengkapi dengan banyak hal yang juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita
yang juga punya beban dan pergumulan seperti Abram atau Abraham. Abram punya beban dan persoalan, dia ada dalam perjalanan hidup keluarga yang sudah lama sekali, tetapi dia belum diberkati oleh Tuhan dengan hadirnya seorang anak. Abraham punya beban dan pergumulan, kalau saya bergumul untuk mendapatkan seorang anak, maka dalam perjalanan hidup rumah tangga saya tidak boleh menjauh dari pasangan saya. Saya tidak boleh kasih tinggal suami, saya tidak boleh kasih tinggal istri, supaya dalam kebersamaan saya dengan pasangan saya, dalam doa dan kerja saya akan menikmati. Saya akan bisa menikmati dan merasakan kerinduan saya untuk mendapatkan buah hati. Tetapi dalam perjalanan kehidupan seorang yang bernama Abram ataupun Abraham, ia diminta oleh Allah untuk melakukan satu babak perjalanan kehidupan yang jauh di luar batas pikir seorang Abram. Ia diminta oleh Allah untuk melakukan satu babak perjalanan kehidupan yang jauh, dan dalam babak perjalanan kehidupan yang jauh itu dia harus meninggalkan istrinya, dia harus meninggalkan keluarganya, dan dia berpisah dengan sanak saudara ke tempat yang tidak dia tahu, ke tempat yang mungkin juga jauh, yang tidak memberi kesempatan kepadanya untuk kembali pulang bertemu dengan istri. Abram diminta melakukan satu perjalanan yang menurut Abram sendiri itu buta bagi dirinya, karena dia tidak tahu ke mana dia akan pergi. Dalam jangka waktu berapa lama dia harus tinggal di sana, dan apakah dalam perpisahan perjalanan itu dia bisa kembali tidak bertemu dengan istri. Ada banyak tanya di dalam diri seorang Abram ketika perintah Allah itu harus dikeluarkan kepada Abram untuk harus meninggalkan segala sesuatu yang terikat secara daging dengan dirinya. Ketika perintah itu disampaikan Allah kepada Abram sebagai manusia biasa, mungkin Abram tidak berujar. Tetapi ketika perintah itu datang kepada manusia biasa, tentu ada banyak hal dalam pikiran kita. Saya cari anak. Saya bergumul untuk hidup keluarga dan rumah tangga. Saya masih muda. Kalau babak perjalanan ini saya tempuh, tetapi berpisah dengan orang-orang yang saya sayang. Berpisah dengan pasangan yang baru memulai batra hidup keluarga. Berpisah dengan mereka yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk saya. Dan ketika mereka pergi entah berapa lama orang akan kembali. Ketika bagian-bagian ini ditimbang dan dipikirkan oleh kita manusia, maka iman kita akan kecil di sana. Ketika bagian-bagian ini datang menghampiri setiap pasangan, maka ada pertimbangan dan kekhawatiran dalam diri. Lakukan perintah itu atau tidak. Taat kepada perintah itu atau tidak, melakukan perintah itu atau menunda memenuhi perintah itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika perintah ini datang ke hadapan Abram, walaupun ada banyak hal yang ditimbang dan dirindukan oleh Abram untuk kehidupan keluarganya ke depan, Abram tidak pernah memberikan rasa berat hati kepada Allah. Ketika bagian itu diperintahkan Allah datang kepadanya untuk dilakukan oleh Abram. Abram tidak bilang kepada Allah tunggu dulu. Abram tidak bilang kepada Tuhan Allah terlalu jauh. Abram tidak bilang kepada Allah kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Abram tidak bilang kepada Tuhan Allah ketong sutua, ketong pergumulan ini ada. Jadi izinkan saya dulu untuk saya punya pergumulan ini dijawab dulu, saya terima dulu baru nanti saya lakukan bagian itu. Tidak. Tetapi ketika bagian-bagian itu disampaikan Allah kepada Abram, dan Abram yang mendapatkan perintah itu ada dalam banyak beban dan pergumulan, Abram hanya tutup mata. Abram hanya menerima perintah itu, dan di dalam iman dia menyambut perintah Allah. Dalam ketaatannya kepada Allah dia memenuhi perintah Allah itu. Kendati dalam menjalankan perintah Allah itu ada banyak hal sebagai manusia ada di dalam benaknya tentang banyak hal yang dia pikir dan dia khawatirkan dalam kehidupan jasmaninya sebagai seorang bapak, tapi juga sebagai seorang yang merindukan banyak kebahagiaan jasmani untuk keluarganya. Abram tidak bertanya, Abram tidak menunda menjawab, tetapi dalam ketaatannya kepada Allah, di dalam imannya kepada Allah, Abram menerima perintah itu dan menjalankan perintah itu. Ke suatu negeri, ke suatu tempat yang tidak tahu tempatnya, yang tidak diketahui bisa kembali atau tidak. Tetapi dalam bagian firman Tuhan saksi iman dikatakan, Abram menerima perintah itu dalam ketaatannya kepada Allah.
di dalam imannya kepada Allah, dia menerima perintah itu dan dia menjalani perintah itu di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, 3 pasangan yang diberkati oleh Allah. Ayat 25 dan 26 berkata, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Maaf. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham memulai babak perjalanan kehidupan ke suatu tempat yang baru. Abraham memulai babak perjalanan kehidupan yang baru ke satu tempat yang tidak diketahui olehnya, dan babak perjalanan itu memisahkan dirinya dengan istrinya. Tetapi dalam iman, di dalam ketaatan, dia menerima dan menjalankan semua itu. Kenapa Abraham menerimanya? Kenapa Abraham menjalaninya? Kendati ada banyak hal yang ia pikirkan sebagai seorang yang berkeluarga dan mencari kebahagiaan jasmani dalam kehidupannya, jawabannya ada pada bacaan yang kita baca. Abraham mampu menerima bagian-bagian yang menjadi perintah itu kepadanya karena ketaatannya kepada Allah. Abraham mampu untuk menerima dan menjalankan perintah itu karena dia orang yang punya iman dalam perjalanan kehidupan. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia menolak perintah itu. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka perjalanan yang berisiko tidak akan mau dilakukan oleh dirinya. Kalau Abraham bukan seorang yang taat kepada Allah, maka dia akan mengutamakan apa yang menjadi pikiran dan keutamaan kebahagiaan pribadinya daripada memenuhi ketaatannya kepada Allah. Tetapi bagian ini dilakukan oleh Abraham karena dia seorang yang beriman kepada Allah. Abraham mampu menjalani dan menerimanya karena ia seorang yang taat kepada Allah. Pada bagian ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bersama dengan ketiga pasangan diajar untuk mendengar firman Tuhan. Abraham punya beban dan persoalan dalam kehidupan keluarga. Tetapi beban dan persoalan kehidupannya di dalam keluarga tidak akan mampu membawa dirinya untuk menunda apa yang menjadi perintah Allah di dalam hidupnya. Dia punya beban, dia punya persoalan yang dia gumuli dalam kehidupan keluarganya. Tetapi ketaatannya kepada Allah nomor 1 di dalam kehidupannya. Dia boleh menomorduakan, bahkan menomor 3 dan seterusnya, apa yang menjadi pergumulan pribadinya sebagai seorang yang berkeluarga. Tetapi dia menomor 1kan apa yang menjadi perintah Allah. Kalau seorang kepala keluarga mampu menomor 1kan apa yang menjadi perintah Allah, maka sudah pasti rumah tangganya diberkati oleh Allah. Karena sebagai seorang imam, Allah lah yang pertama dihadirkan dalam keluarganya. Hal yang lain mengikuti dalam kehidupan keluarganya. Abraham menjadikan Allah itu menjadi yang pertama dan terakhir di dalam keluarganya. Karenanya walaupun ada banyak hal yang menjadi kerinduan dan keinginannya untuk kebahagiaan rumah tangga, dia menomorduakannya. Dan dia rela mengambil resiko untuk meninggalkan bagian yang sangat terikat dengan dagingnya. Dan ia memutuskan untuk menomorsatukan perintah Allah. Itu terjadi sebagai seorang laki-laki. Itu dilakukan oleh seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Itu diambil oleh seorang bapak yang menjadi imam untuk istri. Ketika dia memutuskan kalau Allah itu nomor pertama. Allah itu utama, Allah itu nomor 1. Perkara lain mengikutinya. Karena yang dicari untuk membahagiakan keluarga sanggup diberikan hanya oleh Allah di dalam Kristus. Karenanya kalau sumber itu dinomorduakan,
maka akan terjadi kekeringan dan kegersangan dalam hidup rumah tangga. Tetapi Abraham mampu untuk menentukan mana yang paling utama dan terutama dalam hidup keluarga, yaitu Allah. Karenanya dia menghadirkan Allah di dalam kehidupan keluarganya dengan penunjukan ketaatannya untuk melakukan perintah-perintah Allah. Kalau Abraham tidak taat dan setia, kalau Abraham tidak memenuhi perintah Allah dalam kehidupannya, dia tidak akan mengalami janji berkat yang Allah janjikan pada ayatnya yang ke-11. Pada ayatnya yang ke-12. Itulah sebabnya, maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kalau Abraham tidak belajar taat untuk mengikuti perintah Allah, maka tidak ada keturunan yang dihadirkan Allah dalam hidup keluarga mereka. Kalau Abraham menunda untuk memenuhi perintah Allah, maka tidak akan ada regenerasi yang keluar dari Abraham sampai pada Bapak Ibu Saudara dan saya kita saat ini. Kalau Abraham tidak beriman kepada Allah, kalau Abraham tidak setia kepada Allah, maka istrinya pula tidak diselamatkan oleh iman dari Abraham. Tapi karena seorang kepala keluarga, mau muda kah, mau tua kah, kalau sudah masuk pada jenjang ini, seorang laki-laki belajar untuk beriman kepada Allah sungguh-sungguh, belajar setia untuk memenuhi ikrarnya di hadapan Allah dan juga ikrarnya yang didengar oleh manusia. Kalau Abraham bukan seorang laki-laki yang takut Tuhan, kalau Abraham bukan seorang imam yang bertanggung jawab untuk istri, kalau Abraham adalah seorang yang mengutamakan hal-hal jasmani dalam hidupnya, maka berkat Tuhan tidak akan sanggup dialami oleh Abraham. Karena ketaatan Abraham, karena iman Abraham, karena kesetiaan Abraham kepada Allah, itulah yang menghadirkan regenerasi 1 sampai pada lebih. Allah hadirkan dalam kehidupan seorang Abraham yang disanding dengan istri, seorang perempuan yang mandul dalam usia yang tua. Janji Allah mustahil, tetapi karena taat, karena iman, pasangan ini mampu menerima berkat dari Allah. Pesan rohaninya kepada ketiga pasangan, keenam anak Tuhan. Hari ini kalian membawa nikah kalian untuk diberkati oleh Tuhan. Kalian berikrar untuk melibatkan Allah di dalam pernikahan ini. Allah turun tangan, Allah terlibat dalam pernikahan kalian supaya Allah memberkati pernikahan kalian. Kalau kita berikrar dan menyertakan Allah di dalam Yesus dalam pernikahan ini, maka setiap orang yang akan berikrar dalam pengakuannya bukan kepada manusia, tetapi kita berikrar dan didengar oleh Allah di dalam Yesus. Ketika kita mengimani bahwa ikrar kita di hadapan Allah didengar oleh Allah, maka setiap orang bertanggung jawab menjaga ikrarnya di hadapan Allah. Tidak ada orang di luar sana yang masuk untuk mengatur hidup rumah tangga kita selain kita. Mengatur, menjaga hidup rumah tangga kita bukan seperti merawat kendaraan. Ketika rusak dibawa ke bengkel, kemudian montir kerjakan bagian-bagian itu. Merawat hidup rumah tangga kita juga bukan sama seperti merawat diri kita. Ketika ingin mempercantik, ketika ingin kasih bugar badan ini, pergi fitness, pergi ke salon, dan tangan orang lain mempercantik tubuh kita. Tidak. Merawat hidup rumah tangga kita dirawat oleh tangan kita sendiri tanpa ada keterpihakan orang lain. Karena merawat rumah tangga kita bukan merawat kendaraan, bukan sama dengan merawat bangunan rumah tinggal, bukan juga sama dengan merawat diri kita untuk melibatkan orang lain untuk mempercantik dan menyehatkan tubuh. Tidak. Merawat hidup rumah tangga kita hanyalah melibatkan kita bersama dengan Kristus. Kalau mengizinkan orang lain merawat rumah tangga kita, akan ada keretakan dan kerusakan. Karenanya
Kalau tidak mau orang lain untuk juga punya andil untuk merawat, untuk mempercantik, apapun itu kerinduan kita untuk melibatkan orang lain. Maka ketika kita tidak menginginkan orang lain masuk untuk merawat keluarga dan rumah tangga kita, maka sebagai seorang imam, Franz Yanuaring dengar, Yeri Ortega Gasaya Rangga dengar, Domingus Yance Maniani dengar. Ketiga adik diminta untuk punya iman seperti Abraham. Adik bertiga diminta oleh firman Tuhan hari ini supaya punya iman seperti Abraham. Punya iman seperti Abraham, punya iman seperti Abraham. Dalam iman adik bertiga sebagai seorang imam di hadapan Allah, adik bertiga diminta untuk taat dan setia kepada Allah. Kalau seorang beriman kepada Allah, dia taat dan setia kepada Allah, jauh atau dekat dengan pasangannya, dia sanggup menjaga dan menjunjung tinggi ikrarnya di hadapan Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup keluarganya. Tidak boleh dalam keadaan sengaja menghadirkan orang lain dalam hidup rumah tangga kita. Baik atau tidak baik, cantik tidak cantik, mereka yang ada di samping adik-adik adalah pasangan yang hari ini sampai pada tutup di peti, menjadi bagian dalam pasangan hidup adik-adik. Begitu pula kepada Febianti Agnesia de Freites, Hana Papuana Kurni, Debbie Merlin Webiser. Adik berdua adalah orang yang, adik bertiga adalah orang yang dipimpin oleh Abraham ibarat Sarah. Adik bertiga telah memilih untuk menjadikan Abraham di samping adik bertiga sebagai imam dalam hidup adik bertiga. Sebagai seorang Sarah di masa ini, ada banyak hal pula yang nanti akan dialami dan dihadapi. Tetapi dalam keadaan apapun, ambil hal yang baik. Ambil, pilih, putuskan hal yang baik sebagai seorang Sarah di masa ini. Untuk tetap menyokong suami. Tetap menolong suami. Tetap membantu suami dalam segala keadaan. Tidak boleh memberikan celah dan kesempatan sekecil apapun kepada Abraham di samping adik-adik untuk melakukan hal yang salah. Dalam marah, dalam kecewa adik bertiga sebagai Sarah kepada Abraham di samping adik bertiga saat ini. Tutup ruang sekecil apapun yang akan mendatangkan malapetaka dalam hidup rumah tangga. Kalau bagian itu terpenuhi, maka adik bertiga sebagai seorang perempuan diminta untuk menjadi penolong yang setia dalam segala keadaan. Kalau menjadi penolong yang setia, adik-adik tidak akan sanggup menjadi penolong yang baik kalau tidak ada keterlibatan Kristus di sana. Karenanya, dalam susah dan senang, dalam kuat dan tak berdaya, tetap jadikan Kristus menjadi penolong untuk adik bertiga. Kalau jadikan Kristus menjadi penolong untuk ketiga adik sebagai seorang Sarah di masa ini, maka kesulitan apapun yang ditemukan oleh suami, pekerjaan tetap, tidak pekerjaan tetap, tetap kita menghormati mereka sebagai pasangan kita, tetap kita menerima mereka sebagai pasangan kita, kita tetap mendoakan mereka supaya mereka sanggup melewati badai yang saat ini diizinkan Allah dialami oleh mereka. Baik ataupun buruk rumah tangga kita, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Hanya kita dengan Tuhan. Orang lain termasuk orang tua, biarlah mereka hanya mendoakan dan mereka tidak boleh tahu apa yang dialami oleh kita dalam susah ataupun senang. Ketika bagian-bagian dalam perjalanan hidup rumah tangga ini sulit dan sukar, hadirkan pelayan-pelayan rohani, hadirkan orang tua menjadi pendoa selalu. Anggap siapa saja yang mampu menjadi contoh dan teladan dalam lingkup keluarga, keenam adik, menjadi bagian yang akan menjadi Tuhan Allah yang kelihatan. Untuk menasihati, untuk menegur, dan untuk membawa pulang adik berenam ke jalan yang baik dan benar. Akhir dari khotbah ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau Abraham tidak percaya kepada Allah, kalau Abraham tidak setia kepada Allah, Abraham tidak mungkin mendapatkan berkat Tuhan. Anak itu salah satu dari berkat Allah. Kalau berkat yang susah, yang hanya sanggup diberikan oleh Allah dalam masa sukar, masa yang tidak mungkin Allah bisa hadirkan. Apalagi berkat yang lain. Anak-anak sudah adik-adik punya.
Berkat yang sulit itu Tuhan Allah suka kasih. Tinggal berkat pelengkap jasmani dan rohani. Semua berkat itu akan diikut sertakan Allah masuk dalam rumah tangga adik berenam. Kalau dalam hidup ini adik-adik sanggup punya iman seperti Abraham, punya kesetiaan seperti Abraham, untuk apa? Melakukan setiap perintah Allah yang Allah perintahkan dalam hidup rumah tangga. Ketiga pasangan, keenam anak yang kemudian akan disatukan menjadi satu di dalam pernikahan ini. Tuhan yang punya firman melengkapi, menyempurnakan, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan Yesus itu sajalah yang akan memandu perjalanan rumah tanggamu hari ini, kekal sampai pada maut yang akan memisahkan. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara diundang duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, sebelum kita masuk di dalam pemberkatan pernikahan untuk anak-anak kita, dengarlah pengajaran pernikahan. Jemaat Yesus Kristus, di hadapan kita ada 3 pasangan keluarga yang menghendaki kehidupan mereka sebagai suami istri dapat diteguhkan, serta mereka memohon berkat Allah atas kehidupan rumah tangga mereka. Sebelum hal ini dilaksanakan, maka terlebih dahulu perlu dipelajari bersama apa yang merupakan maksud dan tujuan dari nikah dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab suami dan istri. Maksud dan tujuan nikah untuk menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup, dan sebagai lembaga persekutuan seumur hidup antar suami dan istri dipersatukan dan dikuduskan atas kasih dan kesetiaan. Sebab itu suatu pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia, sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan, dan apa yang telah dikuduskan oleh Allah tidak boleh dinajiskan oleh manusia. Tugas dan tanggung jawab suami dan istri. Sebagai suami istri yang dipersatukan oleh Allah, hendaklah mengabdikan kehidupannya di bawah terang firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih. Hendaklah suami istri selalu berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama-sama, tetapi juga beribadah bersama-sama. Dengan demikian, persekutuan hidup suami istri berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan dan semakin sempurna. Anak-anak dalam kehidupan suami dan istri adalah pemberian Tuhan, supaya persekutuan hidup suami istri diperluas dan dipererat. Dan jikalau kehidupan bersama untuk dikaruniai kelahiran anak-anak, maka persekutuan hidup suami istri haruslah tetap dijunjung dan dipelihara. Kita akan masuk di dalam janji nikah. Ketiga pasangan diundang berdiri. Diundang berdiri. Saudara-saudari yang oleh Tuhan Allah
sudah disatukan dalam kehidupan suami istri, Tuhanlah juga yang memimpin kehendak kita untuk membawa pernikahan ini kepada kasih karunia dan damai sejahtera serta berkat-Nya yang telah disediakan bagi kita, agar menjadi nyata bagi jemaat bahwa saudara-saudari bersedia memenuhi panggilan Tuhan, dan juga supaya jemaat Tuhan menyambut dengan sukacita kehendak saudara-saudari untuk diteguhkan dalam nikah yang kudus ini. Maka saya meminta ketulusan saudara-saudari untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi dari pernikahan mereka. Saya mengundang 3 pasangan untuk saling berhadapan sambil berjabat tangan kanan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Saya akan bertanya kepada Saudara Frans Yanuaring, Saudari Febianti Agnesia de Fretes, Saudara Yeri Ortega Gasayarangga, Saudari Hana Papuana Kurni, Saudara Domingus Yance Maniani, dan Saudari Debbie Merlin Webiser. Pertanyaan pertama, adakah saudara-saudari mengaku dan percaya bahwa Tuhan sendirilah yang dengan kasih karunia-Nya telah mempersatukan saudara dengan istri dan saudari dengan suami kedua? Adakah saudara-saudari mengaku dan berjanji akan mengasihi dan memeliharanya dengan tekun dan setia seumur hidupmu sebagaimana diamanatkan Tuhan Allahmu? Ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan suami saudari dan hanya akan tercerai dengan dia karena maut? Apakah jawabmu, Saudara Frans Yanuaring? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Febianti Agnesia de Fretes? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Yeri Ortega Gasayarangga? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Hana Papuana Kurni? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Domingus Yance Maniani? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Debbie Merlin Webiser? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Tuhan mendengar pengakuan saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Yesus Kristus kasihi, berdasarkan janji dan pengakuan yang telah mereka sampaikan di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat sebagai saksi pemberkatan nikah anak-anak kita, maka saat ini nikah dari ketiga pasangan ini akan kita kukuhkan di hadapan Tuhan. Saya meminta jemaat Tuhan untuk menyanyi bersama dari nyanyian rohani 167 ayat 2. Telah turun anak Allah hendak dicarinya, dan kata-kata seterusnya mengantar pelayan untuk melakukan pemberkatan. Yesus
Saudara Frans Yanuaring, Febianti Agnesia de Fretes, Yeri Ortega Gasaya Rangga, Hana Papuana Kurni, Domingus Yance Maniani, Debbie Merlin Wabiser. Lihatlah cincin ini, tidak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya. Ini merupakan gambaran kasih dan setia Kristus yang tidak pernah ada ujungnya, yang tidak pernah ada akhirnya, yang akan selalu menyertai hidup rumah tangga adik-adik sekalian. Frans Yanuaring, sarungkan cincin ini di jari manis istrimu. Suara besar. Ganti Agnesia de Fretes. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintai. Febianti Agnesia de Fretes, sarungkan cincin ini di jari manis suamimu. Frans Yanuaring, ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintai. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan datangnya. Pelan saja pelan. Ya. Bantu. Bantu. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kita bawa pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Ya. Yeri Ortega Gasaya Rangga, sarungkan cincin ini di jari manis istrimu. Hana Papuana Kurni, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintai. Hana Papuana Kurni, sarungkan cincin ini di jari manis suamimu. Domingus Yance Maniani, sarungkan cincin ini di jari manis istrimu. Debbie Merlin Wabiser, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintai. Debbie Merlin Wabiser, sarungkan cincin ini di jari manis suamimu. Domingus Yance Maniani, cincin ini saya
Bapak Ibu saudara-saudari jemaat diminta untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu diminta menyiapkan nyanyian Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Akan kita nyanyikan mengaminkan pemberkatan pernikahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan memberkati nikahmu dengan memberikan kekayaan-kekayaan surgawi dan jasmani di dalam kehidupan dan di dalam keluargamu. Tuhan menghadapkan wajahnya di dalam hidup keluarga dan rumah tanggamu dan memberikan kepadamu selamat dan sejahtera. Amin. Kiranya dunia Allah beranugerah dari Sion yang teguh, berkatnya pada Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini di hadapan Tuhan disaksikan oleh jemaat sebagai saksi pemberkatan nikah anak-anak kita. Mereka telah sah menjadi pasangan suami istri. Kita yang menjadi saksi dari pemberkatan nikah anak-anak kita diminta menjadi contoh dan teladan dalam membawa hidup rumah tangga kita masing-masing. Supaya anak-anak yang hari ini belajar memulai hidup rumah tangga Kristen dapat belajar mencontohinya lewat hidup rumah tangga Bapak Ibu Saudara dan saya. Doa kita, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilakan duduk, pengantin diundang balik kanan ke depan. Keluarga jemaat diundang duduk kembali. Atas nama gereja kami memberikan buku pedoman kehidupan untuk hidup rumah tangga adik berdua. Pergunakan buku ini, imani setiap perkataan dalam buku kehidupan ini, supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup rumah tangga adik berdua. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Atas nama gereja kami memberikan buku kehidupan untuk menjadi berkat dalam hidup rumah tangga adik berdua. Gunakan buku ini dan imani setiap perkataan dalam buku kehidupan ini,
supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup rumah tangga adik berdua. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Atas nama gereja kami memberikan buku pegangan hidup untuk hidup rumah tangga adik berdua. Gunakan buku ini, imani setiap perkataan dalam buku kehidupan ini, supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup rumah tangga adik berdua. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Pengantin diberi kesempatan bersama keluarga untuk meletakkan pemberian persembahan keluarga. Diberi kesempatan sebelum kita masuk pada persembahan, vokal grup Majelis Rayon 7 untuk menyampaikan kidung kesaksian. Kepada majelis disilakan. Usai persembahan nantinya diberi kesempatan kepada saudari Mirinusi untuk menyampaikan kidung pujian. Mari silakan pengantin bisa langsung memberikan persembahan di tempat yang telah disediakan oleh gereja. Diikuti oleh orang tua atau keluarga. Bisa langsung, silakan. Pasangan suami istri yang duduk bersama.
kita akan memberikan korban syukur. Mengiringi korban syukur kita menyanyi Rohani 76, ayat-ayat seperlunya sambil pemberian kita dijalankan. Sebelum memberikan persembahan, ingatlah kata firman Tuhan, jangan memberi kepada Tuhan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita untuk menopang pekerjaannya. Tuhanku berkat-Mu limpah, dan kata-kata seterusnya. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras, berilah titik yang melimpah di kami yang lemah. Bapa kami, janganlah pertolongan. Yesus berilah pertolongan oleh pengasihan-Mu, juru selamat di setengah dalam kehidupan-Mu. Saudari Mary Nusi, disilakan. Ya, shalom, selamat sore. Ya, saya akan membawa lagu pujian dengan bahasa dari Ansus, yaitu Sien Yesus Wirwane, di mana kita punya kehidupan sekarang ini itu seperti kapal, dan Yesus sebagai nakoda. Dan untuk saya punya adik-adik yang baru menikah, dan Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari, dan pegang, andalkan Tuhan sebagai juru selamat dan sebagai nakoda. Yesus Romawi Ruane Kata payuanang marane Koredoana Nagi rumah mandela Ya usien Yesus Mama Wirwane kata paitore Sien Yesus Romawi Wirwane kata payuanang marane Koredoana
susau mama wiruane kata paitore Chen Yesus wiruane Chen Yesus wiruane 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 kata paitore Tuhan Yesus, kemudikan perahu ini berlayar angin ribut ke seberang sana. Di waktu malam gulita, ku panggil Tuhan Yesus. Mari kemudi perahu sampai ke darat. Yesus kemudiku, Yesus kemudiku, kemudi perahu berlayar sampai ke darat. Di atas negeri ini, di atas tanah Papua, sesuai dengan rencana dan janjimu. Chen Yesus wiruane, Chen Yesus wiruane, 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 tata paitore. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa syukur. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami pulangkan syukur dan terima kasih untuk kehadiran Roh-Mu yang telah kami alami dan rasakan dalam ibadah pemberkatan nikah bersama ketiga pasangan anak-anak kami yang kami hentar dari rumah untuk disatukan oleh Tuhan. Hari ini kami boleh melihat, menyaksikan di dalam iman kami, Engkau turun tangan untuk memberkati anak-anak kami. Kami percaya berkat yang dialami oleh anak-anak kami akan menjadi kekuatan yang akan menyertai perjalanan hidup anak-anak kami dalam pelayaran mereka bersama dengan Tuhan sepanjang ada di dunia ini. Sebagai manusia di tengah kemudahan, sebagai manusia di tengah banyak hal yang mereka alami, mereka hadapi sebagai pasangan suami istri. Kami percaya dengan sungguh dalam kelemahan-kelemahan mereka, Tuhan pasti akan mengizinkan mereka untuk juga mengalami banyak hal yang akan memperkuat iman percaya mereka dalam biduk rumah tangga mereka. Tapi satu hal yang kami imani, di tengah setiap pengujian dan pencobaan yang Allah izinkan mereka alami, Tuhan tidak pernah lepas tangan meninggalkan mereka. Tuhan akan selalu tinggal di atas batra hidup rumah tangga anak-anak kami. Dan Tuhan sendiri pula yang akan menguatkan anak-anak kami sebagai seorang kepala keluarga. Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan ekstra dan memberikan kekuatan iman kepada anak kami Francian Waring, Yeri Ortega Gasaya Rangga dan Domingos Yance Maniani.
Tuhan akan melengkapi ketiga anak Tuhan ini sebagai seorang kepala keluarga, tapi juga sebagai seorang imam untuk tetap kuat, untuk membawa bahtera hidup rumah tangga mereka berlayar bersama dengan Tuhan. Kami percaya angin, badai sekuat apapun, bahtera rumah tangga mereka tidak akan tenggelam, karena Engkau ada di atas pelayaran mereka, dan Engkau pula yang akan tinggal selalu menjadi pemilik hidup rumah tangga mereka. Kekuatan itu akan Tuhan beri, kemampuan itu akan Tuhan beri, hikmat itu Tuhan akan lengkapi bagi ketiga kepala keluarga yang namanya telah disebutkan. Ajar mereka untuk belajar mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya di dalam melindungi anak, melindungi istri, mereka akan menemukan kekuatan-kekuatan yang berasal dari Tuhan, supaya arah hidup rumah tangga mereka dibawa berlayar ke arah yang tepat dan benar bersama dengan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Febianti Agnesia de Fretes, Hana Papuana Kurni, Debbie Merlin Webiser sebagai seorang istri. Di tengah kemudahan mereka, mereka tidak akan sanggup dan mampu menjadi penolong yang sejati kepada suami mereka dikala mereka belajar mengandalkan kekuatan, kemampuan dan pengalaman orang tua, bahkan pengalaman hidup yang mereka alami beberapa waktu lamanya. Karenanya hamba berdoa dan meminta Tuhan Engkau turun tangan untuk memberkati ketiga perempuan-perempuan hebat ini. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, jasmani, rohani, Tuhan penuhkan atas mereka, beri hikmat kepada mereka, beri kemampuan rohani kepada mereka, supaya dalam mengelola segala hal yang Tuhan izinkan mereka alami dalam hidup rumah tangga mereka. Ketiga perempuan ini didapati oleh Tuhan kelak menjadi perempuan yang tekun setia untuk membawa bahtera hidup rumah tangga ini kepada Tuhan. Jadikan kaki dan lutut tiga perempuan ini menjadi lutut yang kuat ketika berdoa dan meminta kepada Tuhan. Karena hanya dengan beriman, hanya dengan setia dan sabar, setiap janji berkat yang mereka rindukan kepada suami bahkan rumah tangga mereka akan mereka alami dan mereka nikmati. Karenanya jadikan mereka menjadi pendoa-pendoa yang kuat untuk tiang-tiang rumah tangga mereka. Tapi juga mereka dijadikan menjadi pendoa yang kuat terhadap suami dan anak-anak mereka. Dalam segala keadaan mampukan ketiga pasangan ini untuk selalu mempererat tali kasih dan cinta mereka. Mampukan mereka untuk menjaga komitmen yang mereka ikrarkan di hadapan Tuhan. Mampukan mereka menjaga, memelihara dan melestarikannya hari ini sampai maut yang memisahkan. Buhar yang telah Tuhan beri untuk rumah tangga mereka, anak-anak hebat yang Tuhan hadirkan dalam rumah tangga mereka, Tuhan berkati dalam tumbuh kembang dan Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Jadikan anak-anak menjadi jembatan yang selalu berdiri menghubungkan bapa dan mama, berdiri menghubungkan orang tua satu dengan orang tua yang lain. Jadikan anak-anak mereka sebagai sumber pembawa damai, sukacita, kebahagiaan kepada bapa tapi juga kepada mama dalam hidup tiap-tiap hari. Kami percaya biduk rumah tangga ini tidak akan berlayar seorang diri, karena Tuhan yang akan tinggal dalam bahtera hidup rumah tangga mereka. Berlayarlah selalu dengan mereka. Dalam ibadah pemberkatan nikah ini, kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan terima dan Tuhan berkati. Di dalamnya ada pemberian persembahan pasangan, tiga pasangan ini, tetapi juga ada pemberian persembahan keluarga. Doa kami, berkat yang mereka beri hari ini tidak membuat mereka berkekurangan. Berkat Tuhan yang Tuhan hadirkan di pernikahan pertama, pesta kawin di kota Kana, akan dialami oleh tiga pasangan ini dalam hidup rumah tangga mereka hari ini kekal dan selama-lamanya. Kami berdoa menyerahkan majelis Rayon 7, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Dalam setia dan sabar melakukan tugas pelayanan, Tuhan berkati mereka. Suami, istri, anak-anak mereka diberkati. Pelayan urgent, Tuhan Yesus memberkati. Multimedia, operator Infokus, pengatur sound system, kostor TU, petugas-petugas gereja yang bekerja hari kemarin hingga hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga dan rumah tangga mereka. Semua kami jemaat yang juga hadir menjadi pendoa bagi ketiga pasangan ini, hidup kami, keluarga, rumah tangga kami kiranya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pernikahan saat ini. Kidung Jemaat 3
18 ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat 2 dalam keadaan berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga dan kata-kata seterusnya. Berbahagia tiap rumah tangga di manakah kamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang dalamnya, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman-Nya sehari. Berbahagia jiwa yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta teguh jaringannya di dalam sinarmu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi Arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, dan mari terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber cinta kasih memberkati engkau agar hidupmu selalu menghasilkan banyak kebaikan dan melindungi engkau agar engkau terpelihara dari segala mara bahaya. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya sehingga engkau dikuatkan dan hidup dalam kasih-Nya, dan memberi engkau kasih karunia agar pada saat hidup terasa hampa, tanda pengharapan menyala di jalanmu. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kasih ilahi menyejukkan jiwamu dan memberi engkau damai dan sejahtera agar engkau memuliakannya kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Atas nama Badan Pelaksana Harian Majelis Jemaat bersama seluruh Majelis Jemaat, kami menyampaikan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati untuk ketiga pasangan. Tuhan memberkati kita bersama. Shalom. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ketiga pasangan boleh duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Atas nama majelis yang bertugas Senin 7 dan juga Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Hawarbal yang sudah melayani kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan setiap hari. Setelah berjabat tangan nanti dengan ketiga pasangan, sebelum kita foto bersama, penandatanganan berita acara. Untuk itu baik, kita akan ada dalam penandatanganan berita acara pemberkatan nikah kudus pada hari ini Sabtu 26 Juli 2025 bertempat di Gedung Gereja Jemaat Martin Luther Kamke Yabepura
telah dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah kudus kepada calon mempelai laki-laki Frans Yanuaring dan anak dari ayah Yohanes Samuel, Ibu Beatrix Yanuaring, bersama calon mempelai perempuan Febianti Agnesia de Pretes, anak dari ayah Paulus de Pretes dan Ibu Hendrika de Queljo almarhum. Baik, kita akan berada di dalam penandatanganan. Untuk yang pertama, kedua pengantin, setelah itu diikuti oleh orang tua pengantin laki-laki dan pengantin perempuan bersama dengan 4 saksi dari pengantin laki-laki dan 4 saksi dari pengantin perempuan. Oleh karena itu, yang sudah ditunjuk agar bersiap-siap. Orang tua pengantin perempuan, ayah dan ibu. Empat saksi dari pengantin laki-laki, 4 saksi. Empat saksi dari pengantin perempuan. Segala puji, hormat dan syukur ku panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu
yang dinyatakan dalam hidupmu. Hatiku bersyukur hanya padamu Tuhan. Ku berterima kasih atas berkat-Mu yang Kau nyatakan di setiap waktu. Majelis, Ku kan bermazmur memuji nama-Mu. Ku kan bersorak mengagungkan Engkau. berita acara pemberkatan nikah kudus yang kedua pada hari ini Sabtu 26 Juli 2025 bertempat di Gedung Gereja Jemaat Martin Luther Kamke Abepura telah dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah kudus kepada calon mempelai laki-laki Yeri Ortega Gaza Yarangga, anak dari ayah Vence Yarangga dan ibu Carolina Tomke, bersama calon mempelai perempuan Hana Papuana Kurni, anak dari ayah Joseph Kurni, ibu Yohana M. Yansip. Untuk kedua pengantin dipersilahkan untuk menandatangani berita acara. Laki-laki dulu, laki-laki. Lihat ke sana satu kali, lihat pandang ya. Yang ajaib, yang dinyatakan dalam hidupku. Orang tua dari pengantin laki-laki dipersilahkan. Bersyukur hanya padamu Tuhan. Ayah dan ibu, ku berterima kasih atas berkat-Mu yang Kau nyatakan setiap waktu. orang tua dari pengantin perempuan dipersilahkan. Memuji nama-Mu, ku kan bersorak mengagungkan Engkau. Hanya Ayah dan ibu dulu, mari. Karena cinta-Mu Tuhan, selamatkan. Ku kan bermazmur. Saksi dari pengantin laki-laki 4 orang dipersilahkan. Ku kan bersorak mengagungkan Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Karena cinta-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Karena cinta-Mu Tuhan, diselamatkan.
dari pengantin perempuan 4 orang. Saksi dari pengantin perempuan 4 orang, dipersilahkan. Nomor 1. Satu orang majelis. Ibu Pendeta. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berita acara yang ketiga, pemberkatan nikah kudus pada hari ini Sabtu 26 Juli 2025 bertempat di Gedung Gereja Jemaat Martin Luther Kamkei Abepura telah dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah kudus kepada calon mempelai laki-laki Domingus Yance Maniani, anak dari ayah Yance Maniani dan ibu Vince Sanadi, bersama calon mempelai perempuan Debbie Merlin Wabiser, anak dari ayah Martinus Wabiser dan ibu Luciana Naomi Rumbrarar. Kepada pengantin dipersilahkan untuk menandatangani berita acara. Laki-laki. Yance. Siap-siap orang tua dari pengantin laki-laki. Orang tua boleh mewakili ayah dan ibu. Diminta salah satu majelis mewakili. Dipersilahkan. Ya, di situ, Pak. Orang tua dari pengantin perempuan 2 orang. Ayah dan ibu. Diwakili oleh mari. Oh iya, diwakili majelis ya. Empat orang saksi dari pengantin laki-laki dipersilahkan. Siap-siap saksi dari pengantin perempuan. Empat saksi dari pengantin perempuan. Tidak ada yang lain. Mari Bapak. Ada.
Satu lagi. Satu lagi, tidak ada? Mewakili majelis. Ibu Pendeta. Demikian penandatanganan berita acara pemberkatan nikah kudus di sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kita masuk dalam acara foto bersama. Mas, panggil mas, pasangan masing-masing ya.